Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Hukum karma berlaku, guys. Hati-hati. Jangan deket-deketin suami orang. Hai, gue Denia. Di video kali ini, gue mau kasih review dari drama Korea yang udah tamat dan ngehits banget. Gue yakin kalian pasti nonton. Ini dia trailernya. 나를 둘러싼 모든 것들이 완벽했다. 절대 남편이 눈치채게 해서는 안 됩니다. 제대로 속이는 겁니다. 지선 하나밖에 없어. 몰라? 거짓말. 전부 다 거짓말. 두 사람은 어떤데? 행복한 쪽이야, 쇼윈도야? 다 오늘 아직 모르지. 눈치챘나? 어떻게 해야 돌려줄까? Sebelum gue lanjut, gue mau ngasih tahu dulu sama kalian, kalau kalian gak begitu suka sama spoiler, kalian bisa langsung lihat aja first impression dari drama The World of the Married ini yang udah pernah gue bikin sebelumnya. Linknya ada di atas ini ya. Jadi pasti minimal spoiler. Tapi kalau di video kali ini gue akan ngasih review lebih dalam. Jadi gue gak jamin kalau gue bisa menahan diri untuk tidak spoiler lebih banyak. Sebelum kita lanjut, gue mau bahas kilat seputar drama ini. Pertama, dia itu tayangnya di JTBC, dan ini drama Korea yang rate-nya 19+, artinya sebelum berusia 19 tahun, kalian kalau bisa tidak usah nonton drama ini ya. Tayang dari bulan Maret sampai Mei, jumlah episodenya ada 16 episode, genrenya melodrama dan tentang keluarga. Drama ini bercerita tentang keluarga yang tadinya bahagia, hancur berantakan karena si suami melakukan perselingkuhan. Kita tim gibah ya. Itu sekilas aja, karena gue yakin kalian pasti tahu banget, karena drama ini ngehits banget dan terkenal banget. Drama TV kabel JTBC yang dapat rating, pokoknya itu rating tinggi banget, dari 6 sampai hampir 30, dan itu keren banget buat salah satu drama TV kabel. Drama ini adalah drama adaptasi dari series yang judulnya Dr. Foster. Ceritanya nggak jauh beda, tapi bedanya seperti yang disampaikan sama produser The World of the Married, kalau drama ini akan lebih menegaskan pada hubungan antara karakter yang satu dengan karakter yang lainnya. Sementara Dr. Foster fokus ke tokoh utamanya. So pinter gue. Oke, sekilas lagi tentang karakter dan pemerannya, kalian pasti udah pada tahu ya. Yang pertama adalah Dr. Ji Son Woo, yang diperankan oleh apik banget sama Tante Kim Hee. Iya, itu tante 50 tahun yang gue sampai sekarang nggak bisa berhenti bilang, Ya ampun, cantik banget. Dan yang kedua ada suaminya, Lee Tae-oh, yang diperankan oleh Park Hee Jun. Om ini juga nggak kalah ganteng ya. Kalau kalian pernah lihat foto-foto masa mudanya Om Park Hee Jun, dia kalau hidup di zaman sekarang kayaknya gue ngefans banget sama dia deh. Berikutnya adalah anak dari mereka, yaitu Jin Young, Lee Jin Young. Yang diperankan Dengan sangat bagus sama si ganteng dede gemes baru gue. yang namanya John Jin Seo. Dan berikutnya adalah karakter pelakor di drama ini, Yang sudah memporak-porandakan keluarga bahagianya Jason, yaitu Yoo Da-kyung, yang diperankan dengan apik oleh Han So-hee. Yang gue suka adalah bukan karena tentang perebutan suami orang, bukan tentang perselingkuhannya, tapi karena perkembangan emosi dari setiap karakternya. Kalau kalian ngamatin nih ya, perhatiin, ketika kita udah selesai nonton drama itu, kita bakal lihat kalau ternyata Ji Son Woo ini adalah bener-bener karakter perempuan yang strong. Dia tuh bener-bener perempuan yang kuat banget. tahan banting, berjuang terus, lawan terus. Dan dibalik itu semua kuatnya dia, kita bakal ngelihat ketika akhirnya dia juga jatuh. Dan karena kita ngikutin dari awal dia udah berjuang, terus tiba-tiba dia sampai di satu titik di mana dia jatuh. Sedih banget. Jadi setelah semua perjuangannya dia,
Akhirnya ketika anaknya ninggalin dia, disitulah dia hancur. Terus selain itu juga ada si Lee Jin Yong. Kalau kalian perhatiin, kalian akan lihat kalau di episode awal itu kan Jin Yong belum SMP ya. Jadi dia itu kayak masih kayak anak-anak gitulah ya, yang Gue seringnya sama ayah, soalnya ayah itu nemenin gue. Ayah itu selalu nemenin gue, gak kayak ibu, gak pernah ada buat aku. Selalu pasti dia pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. ketika dia berkembang ke episode terakhir, di situ kita bisa lihat kalau Jin Yong akhirnya dia mulai bertambah dewasa dan dia bisa mutusin yang baik menurut dia, kayak gitu. Dia mulai lihat kalau ternyata ibunya itu struggling loh. Gue juga ngamatin sih karakter Yo Dak Kyung yang di episode awal-awal kan kita ngeliatnya kayak anak muda di mabuk cinta gitu. Episode berikut-berikutnya ketika dia sudah menikah dan jadi ibu, dia di situ karakternya berubah. Menurut gue ya, dia lebih kelihatan kalau dia itu pengen menjaga keutuhan keluarganya gitu, karena dia sudah melihat bagaimana dia menghancurkan keluarga orang lain. Bagaimana anggapan orang lain kalau katanya suami yang sudah pernah berselingkuh pasti akan berselingkuh lagi. And you know what? Buat kalian yang belum nonton ya, ini gue kasih spoiler. Gue suka banget ketika yang namanya karma itu terjadi. Waktu di episode pertama Jason Woo tahu kalau suaminya selingkuh sama si Yo Dak Kyung, dilihat dari handphone, foto-foto di handphone, dan kemudian itu juga terjadi sama si Yo Dak Kyung. Jadi kayak apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Hukum karma berlaku guys. Hati-hati. Jangan deket-deketin suami orang. Ya. Itu kenapa gue suka sama drama ini adalah gue suka sama konflik emosi yang terjadi antara satu karakter dengan karakter yang lainnya. Nggak cuman Ji Son Woo sama Lee Tae-oh, nggak cuman Lee Tae-oh sama Yo Dak Kyung, nggak cuman Ji Son Woo, Lee Tae-oh sama si Lee Jun Yong, tapi juga ada Yerim, tetangganya sama suaminya. Pokoknya semua itu saling berkaitan dari satu karakter ke karakter yang lainnya. Hal ini tuh bikin kita bener-bener titik emosi. Saking kita udah jengahnya sama Yo Dak Kyung, Akhirnya ketika dia ngalamin karmanya dia, ketika karma itu terjadi dalam hidupnya dia, Tae-oh akhirnya selingkuh dan dia, keluarga dia hancur, gue sama sekali gak ngerasa sedih. Sama sekali. gue juga suka sama side story mereka, kayak misalnya si Yerim sama si Jaehyuk itu juga sebenarnya dia ngajarin kita tentang kalau kita tuh bisa saling menyakiti juga gitu walaupun bersama. Atau yang manis-manis gitu kan, kayak Noel sama Jin Yong. Noel yang gitu-gitu ya kan, care sama Jin Yong, ternyata dia suka. Dia tahu aja ya kan cowok ganteng. Gue kalau jadi Noel juga gue bakalan suka kali ya sama Jin Yong. Oke, ingat umur. Sebenarnya namanya Jin Yong apa Jun Yong sih? Berubah gua. Bentar, gue search dulu. Ternyata namanya Jun Yong. Lee Jun Yong. Kalau dari tadi gue ada nyebutin Jin Yong, mohon maaf lahir dan batin. Aku baru ngeh gitu, soalnya namanya aduh ada Jin Yong, ada Jun Yong. Ya gimana dong, mirip-mirip. Nah, buat kalian, biasanya kalian pasti nanya, ini kayak gimana? Oke, gue kasih tau dulu ya, selama bertahun-tahun pengalaman gue nonton drama Korea, kalau kita nemu drama Korea yang bagus banget dan ratingnya tinggi banget dan banyak banget yang suka, kalian siap-siap aja endingnya biasa aja. Karena ekspektasi kalian udah sangat tinggi sampai kalian berharap endingnya super duper amazing. Dan biasanya di drama Korea itu jarang lagi tuh gue lihat ada drama Korea yang bagus tapi endingnya juga keren sesuai dengan ekspektasi, jarang. Karena biasanya banyak hal yang kayak Kok ini belum diceritain? Kok ini belum diceritain? Kok ini begini? atau bisa juga kayak Wah, udah tinggal 2 episode lagi nih. Gimana dong? Ya udah kita paksa aja semuanya jadinya selesai. Tada! The end. dan nggak jauh juga dengan drama ini, tapi untungnya di episode terakhirnya dia dapat rating paling tinggi. Walaupun sebenarnya banyak orang yang kayak, ih kok endingnya gitu sih? Dan gue juga emang agak lama sih nonton endingnya, makanya gue nge-reviewnya juga lama. Dan di episode 16 ini kita dikasih kejelasan tentang hubungan Tae-oh dan Sunwoo yang akhirnya tidak kembali lagi, tidak rujuk guys. Ya intinya sampai ending Tae-oh tetap jadi cowok yang nggak tahu diri. Tapi enggak sih. Akhirnya setelah Jun Yong
Junyoung pergi meninggalkan mereka, akhirnya Taeoh tidak lagi menghantui kehidupan Sunwoo. Junyoung pergi meninggalkan orang tuanya, meninggalkan mamahnya selama 1 tahun, kemudian dia balik lagi. Dia tidur di mana? Apalagi kalau kalian lihat di episode terakhir, Junyoung lari itu handphonenya dilempar. Ya minimal gue ngebayangin dia jual handphone gitu buat hidup dia sehari-hari. Tapi itu tidak dijelaskan di drama ini ya. Kenapa? Karena durasi! Udah 16 episode. Gue udah nonton dari awal, gue ngikutin tiap minggu dan ya overall sih gue suka kecuali endingnya. Tapi ya udah lah ya. Susah tahu bikin drama. Gue juga nggak tahu sih gimana cara bikin drama. Nah, pertanyaan terakhir dari ending dari The World of the Married ini adalah, kalau kalian tahu jawabannya tolong kasih tahu gue, kenapa Junyoung kabur? Apakah dia kecewa sama mamanya yang memaafkan bapaknya? Atau dia kecewa karena bapaknya nggak jadi mati? Gue agak bingung sih di situ. Oke, sekian dulu review dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like videonya, subscribe, terus kalian share sama teman-teman kalian yang juga suka sama drama Korea. Sekian dari gue, jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, God bless you.